Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah semoga itu alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Dina, hari ini kita akan mengadakan pendampingan ibu pemilihan hajar. Yang mana dalam pendampingan ini kita akan membahas tentang implementasi pembelajaran yang berpihak kepada. Dalam fokus pendampingan ini kita akan bahas juga untuk fokusnya yang pertama yaitu refleksi hasil survei dari lembar observasi yang kemarin Ibu serahkan kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat guru, dan yang satu lagi kepada siswa. Kemudian kita akan mendiskusikan dan cara menerapkan pembelajaran emosional atau ASR, dan yang ketiga adalah diskusi hasil kajian yang kedua kemarin tentang pembelajaran keterlaksanaan dari tahapan belajar. Mungkin yang akan kita bahas untuk pembelajaran ketiga ini adalah seperti itu. Baik, kita awali saja dengan pertanyaan-pertanyaan untuk pembelajaran ini. Untuk pemancing pertanyaannya, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Selama 1 bulan ini saya sudah mencoba untuk menerapkan proses pembelajaran secara diferensiasi, baik secara konten, proses ataupun produk. Dari kontennya mungkin saya menyajikan materi dengan berbagai sumber yang bervariasi seperti video, audio, ataupun saya membuat link yang di dalamnya terdapat materi secara visual. Kemudian kalau saya proses, saya membagi-bagi siswa itu sesuai dengan gaya belajarnya, di mana treatment untuk satu siswa kelompok satu dan kelompok lainnya mungkin akan sedikit berbeda. Siswa-siswa yang sekiranya dalam perlu perhatian yang perlu perhatian khusus diberikan perhatian yang lebih tinggi. Kemudian dari produk, saya juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menghasilkan produk jadi tidak sesuai dengan gaya belajarnya, seperti untuk tugasnya boleh diselesaikan berupa audio, video, ataupun mereka mau bikin clipping atau apalah itu silahkan. Itu sudah penerapannya ya sudah hampir sekian persen sudah selama pembelajaran sekarang sudah diaplikasikan. Mudah-mudahan mulai ya. Alhamdulillah ya. Baik Bu, bagaimana rencana lanjut Ibu dari pendampingan sebelumnya yang kemarin kita diskusi tentang tentang visi dan sebagai guru penggerak, visi saya adalah untuk menjadikan siswa yang memiliki akhlakul karimah, kemudian yang cerdas dan berprestasi. Karena saya yakin kalau visi itu bukan hal yang mudah ya Bu untuk diwujudkan, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi di sini mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan guru lain, karena saya tidak bisa bergerak secara sendirian. Kalaupun saya bergerak secara sendirian, mungkin yang tercakup hanya kelas saya sendiri, kelas lain tidak. Untuk sekolah, kita semuanya harus turun tangan untuk menciptakan visi dan misi tersebut. Dari hasil pendampingan selanjutnya hal-hal apa saja yang dianggap oleh Ibu sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran yang dilakukan selama ini di LMS. Dari itu yang saya di LMS pekerjaan. Alhamdulillah Bu, jadi dalam PGP ini banyak sekali hal-hal yang luar biasa, yang ilmu yang saya dapatkan. Yang terakhir adalah pembelajaran tentang sosial dan emosional, di mana kita harus istilahnya memasukkan hal itu ke dalam pembelajaran kita untuk mencapai alat pendidikan yang berpihak kepada murid ini. Jadi betul-betulnya kita melawan itu sungguh-sungguh ya, dengan segala kemampuan, dengan segala pengetahuan yang ada kita terapkan ya, untuk misalnya kesejahteraan sih, untuk tujuan pembelajaran yang tercapai. Ini untuk pertanyaan selanjutnya bagian inti tentang ibu pendampingan kepada peserta ini yang melakukan ini
berdasarkan hasil feedback dari kemarin itu apa observasi kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa, apa yang kurang ya tentang kompetensi ibu sendiri ini ya. Jadi apa yang kurang yang perlu ditingkatkan oleh responden terhadap kompetensi ibu sebagai guru pengajar. Mungkin kalau yang saya banyak soroti itu dari siswa, karena di situ juga ada pertanyaan tentang bagaimana pernahkah melibatkan guru dalam pembelajaran. Kalau pembelajaran secara proses memang itu jarang sekali saya lakukan, paling pas saat supervisi ya Bu. Itu mungkin yang harus saya tambahkan, karena saat proses pembelajaran itu sendiri KBM, karena memang kita biasa punya jadwal masing-masing, memang harusnya itu pakai lesson study juga untuk ditambahkan. Jadi ketika kita mengajar juga ada guru yang lain untuk sebagai observer, karena selama ini cuma saat supervisi itu dilakukan, di luar itu mungkin itu harus dimasukkan gitu. Itu yang hasil respondennya ya. Baik Bu, apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi Ibu sebagai guru pengajar? Tentu saya harus mempunyai pikiran terbuka ya Bu ya, terus mengikuti berbagai pelatihan yang sekiranya memang saya masih kurang, kemudian juga berkomunikasi dengan sama-sama yang lain, saling kelebihan kekurangan kita saling support masing-masing agar untuk mencapai tujuan. Itu mungkinnya rencana ke depannya Ibu untuk mengasah kompetensi Ibu. Baik, siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru pengajar? Tentu saja warga sekolah, kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru dan semua pihak yang ada di sekolah ini yang akan saya libatkan untuk meningkatkan kompetensi, karena tujuan kecil saya adalah meningkatkan sekolah ini dulu gitu ya. Kalau bagaimana dengan orang tua murid, apakah dilibatkan? Karena itu bagi saya itu termasuk keluarga sekolah juga ya. Jadi orang tua murid tentu saja, karena pendidikan dari awalnya dari orang tua dulu, dari keluarga dulu sebelum ke kita. Jadi kita pengen pendidikan yang berkelanjutan. Jadi ketika kita mendidik di sini, saya harapkan orang tua juga berkelanjutan. Jadi apa yang tujuan kita mudah-mudahan tercapai semua. Amin ya Bu ya. Ya, kita harapkan terwujud. Selanjutnya ini tentang ini ya, untuk kita diskusi yang kedua tentang pembelajaran sosial emosional. Nah ini apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Pembelajaran sosial emosional, bagaimana kita menerapkan pembelajaran baik secara eksplisit atau implisit ke dalam pembelajaran yang kita terapkan. Jadi seperti itu isinya ya. Nah ini apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di dalam kelas? Sudah, kalau untuk perencanaan memang saya sudah rencanakan untuk pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi ke dalam pembelajaran. Jadi ada di situ saya sudah membuat RPP yang berdiferensiasi, plus di situ ada pembelajaran sosial emosionalnya, di mana di sana pada awal pembelajaran peserta didik akan disuruh untuk menempel namanya pada roda emosi. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran juga akan kita pakai menerapkan sistem penapasan yang stop gitu agar mereka lebih bebas. Ini sudah perencanaannya sudah disiapkan. Nah ini jika sudah nih rencananya itu seperti apa yang Ibu buat ya? Jadi saat pembelajaran itu, di sini yang RPP yang saya buat saya tidak mencantumkan semuanya. Yang saya tambahkan adalah KSE kesadaran diri, kesadaran sosial, sama keterampilan berelasi. Di mana yang KSE kesadaran diri itu pada awal pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, pada saat masuk mereka akan menempelkan nama di roda emosi. Di sana tujuannya adalah mereka memahami emosi dan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian di sana nanti akan dikasih kuis ya Bu ya, dikasih kahut sehingga mereka nanti mengetahui kesadaran dirinya, minat mereka sebelah mana. Kemudian nanti mereka juga kan diperkelompokkan ya Bu ya, dikelompokkan itu untuk membangun kesadaran sosialnya, untuk saling berempati dengan kelompoknya, mendengarkan pendapatnya. Kemudian ketika ada orang yang misalnya pendapatnya benar berarti dia membenarkan. Kemudian juga komunikasinya, kesadaran sosial dan keterampilan berelasinya di kegiatan berkelompok itu saya harapkan dimaksimalkan di situ. KSE seperti itu ya. Itu lengkap juga ya di situ. Ada KSE-nya, kemudian juga ada
ada sosial emosionalnya, kemudian diferensiasi Ya, di situ dimasukkan ya. lebih dimunculkan gitu ya. Mudah-mudahan. Ya. Kemudian apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas? Harapannya seperti apa? Harapannya saya pengen menciptakan siswa-siswa yang berkarakter unggul sih Bu, ya gitu. Bagus ya. Harapannya seperti itu. Iya, jadi Unggul dalam dalam segala pengetahuan atau keterampilan. unggul dalam akhlak ya, dalam sikap, kemudian dalam kemampuan juga. Makanya segalanya ya tiga ya, pengetahuan, sikap dan akhlak atau jadi pekerti. Betul Ibu. Berarti sudah menjurus kepada pelajar Pancasila. Untuk pelajar Pancasila. Baik, untuk diskusinya ketiga kita kasih lokal yang kemarin, yang kedua keterlaksanaan tahapan budget. Ini apakah Ibu sudah menerapkan metode budget untuk merencanakan perubahan ke depan? Tentu saja kalau untuk penerapan metode Bagja pada saat saya pembelajaran itu saya bagaimana menerapkan materi yang istilahnya interaktif yang bisa siswa-siswa menikmati mereka istilahnya saat pembelajaran mereka tidak bosan. Itu di tahapan bagi itu saya mencari pembelajaran solusi pembelajaran alternatif yang interaktif gitu. Baik, berarti sudah diterapkan ya Bu ya, metode Bagjanya. Baik Bu, selanjutnya, nah ini setelah melakukan tahapan Bagja ya, apakah memperoleh hasil sesuai yang Ibu inginkan atau harapkan? On progress Bu, jadi memang jadi saya rasa itu butuh proses. Jadi kalau sekali dua kali jadi kita ada yang langsung berubah, ada yang tidak. Jadi secara keseluruhan ada perubahannya cukup bagus Bu gitu. Ya, mungkin bertahap ya Bu. Bertahap ya untuk hasilnya ya. Ya betul. Baik Bu, apakah tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja ini untuk mencapai visi? Saya rasa tantangan akan banyak sekali ya Bu, kalau misalnya di kelas terutama dari latar belakang peserta didik juga kan berbeda-beda satu dan lain, kemudian dari kemampuan mereka juga berbeda, permasalahan mereka berbeda, jadi kita juga harus selain menerapkan itu juga kita harus memahami dulu apa yang mereka rasakan, jadi agar kita bisa lebih mudah untuk menerapkan apa yang kita inginkan. Jadi semuanya itu tantangan ya pasti selalu adanya. Pasti itu tidak akan pernah terlepas dari tantangan. Tapi dengan adanya tantangan itu kita jadi lebih lebih aktif untuk belajar. Ya, jadi motivasi betul. Baik, apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan belajar untuk merubah diri sehingga mencapai visi yang telah dirumuskan? Banyak sih Bu kan, dari segi waktu, mungkin dari segi pengawasan gitu kan. Kalau segi pengawasan memang kita harus terus bekerjasama dengan yang lain. Dari waktu kadang-kadang untuk penerapan baca kadang nggak sesuai ya Bu ya, jadi pengennya seperti ini tapi pas pelaksanaan seperti ini. Dan itu mungkin dari segi waktu juga harus saya sesuaikan. Kemudian dari pengawasan saya evaluasi ulang, jadi ketika ada pelaksanaan saya evaluasi, diperbaiki lagi dalam itu. Mudah-mudahan ini bakal bisa berjalan. Tapi kan misalnya itu Ibu sudah melakukan semaksimal mungkinnya apa yang Ibu miliki dengan kepesertaannya. Baik Bu, untuk selanjutnya ini ada adaptasi ya tentang untuk penampilan ini. Hal apa yang menarik yang Ibu dapatkan setelah kegiatan penampilan hari ini? Apa saja yang menarik menurut Ibu? Yang paling menarik adalah, kalau buat saya adalah cerita hidup Ibu, karena bagi saya itu sangat memotivasi Bu. Dengan Ibu seperti itu, dengan sifat Ibu, dengan motivasi Ibu, jujur itu jadi memotivasi saya diri sendiri agar Ibu bisa, saya juga bisa Bu. Gitu Bu. Jadi salah satu ya kita saling berbagi apa yang kita tahu, apa yang kita miliki, kita berbagi saja ya. Jadi memotivasi juga untuk Ibu ke depannya akan seperti apa kelanjutannya. Itu yang ada kadang-kadang kalau lagi down gitu, lagi di JGP, ya Ibu juga bisa, aku bisa itu Bu. Ya alhamdulillah kalau tapi Ibu terus terang tidak mengharapkan seperti itu ya dari masing-masing kesimpulan, cuma
apa yang ibu lakukan, apa yang ibu hadapi, apa yang ibu kerjakan selama ibu menjalani seperti Bu Dina sekarang CJP, dan yang sebaik-baiknya ternyata menghasilkan sesuatu yang baik ke ibu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa menyelesaikan apa, walaupun dalam keadaan kondisi dalam situasi apapun gitu ya, ternyata finish juga apa, menyelesaikan semuanya gitu ya. Itu ya Bu yang benar-benar Bu, bukan itu saya ngada-ngada ya, tapi kalau ngedengerin ibu saya benar-benar ya Allah, kok saya apa ya mengeluh gitu, saya teh nggak boleh mengeluh gitu. Jadi melihat ibu saya harus semangat, benar Bu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah ini yang terakhir, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan ini untuk kegiatan pendampingan selanjutnya? Saya rasa pendampingannya sudah maksimal Bu, sudah cukup baik Bu. Tidak ada, kalau buat saya tidak ada kekurangan. Alhamdulillah ya. Baik Bu Dina, terima kasih untuk pendampingan ketiga kali ini. Ya akhirnya dengan begitu ibu melihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilemparkan adalah pertanyaan tentang bagaimana selama ibu itu pembelajarannya, jadi istilah direfleksi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi pembelajaran itu bisa diketahui ya, mungkin sebelumnya saya sekian persen, sekarang sudah sekian persen. Jadi dari tahap ke tahap itu ada progres ya. Progresnya ada serupanya. Itulah mungkin dari apa tujuan dari pendampingan ini. Dan untuk catatan, untuk kita nanti kalau pelaksanaan P4, nanti ibu membuat RPP berdiferensiasi dilengkapi dengan usulan. Pada itu nanti untuk P4 loh. Oh, tadi teh kan saya lihat ada RPP, ya udah saya pergi RPP yang berdiferensiasi sama KSE-nya gitu. Ya, iya nggak apa-apa. Nanti ini dikirimkan ke ibu, nanti ibu kembalikan lagi kalau misalkan sudah fix ternyata tidak ada perbaikan. Saya rasa ibu rasa sih mungkin ya sudah pada pintar ya membuat RPP. Cuma dalam prosedur di sini CJP membuat RPP, kemudian nanti diserahkan kepada PP untuk diverifikasi. Nanti kalau sudah ternyata itu sudah bagus dikembalikan lagi. Dan nanti untuk pendampingan keempat itu ibu praktek di kelas seperti supervisi. Jadi yang ininya diambilnya kapan? Boleh sekarang ini nggak apa-apa, tapi nanti dikembalikan lagi sama ibu kan. Oh boleh. Ini udah saya print Bu. Iya. Mulai saya print, tapi materinya belum saya print gitu. Iya nggak apa-apa, gini aja Bu. Ya Mas. Ini saya terima ya Bu ya, ini makanya nanti dibaca, nanti misalkan kalau Bu ini udah ada revisi lah, udah bagus, tinggal nanti kita bertemu, tinggal nanti dipraktikkan cara ibu mengajar cara supervisi ada. Nanti ada poin-poinnya mungkin yang nanti ada, ini sudah baik, ini perlu ditingkatkan lagi. Nanti mungkin ibu juga akan melihat instrumennya untuk P4. Cuma catatan aja sekarang untuk yang ketiga, untuk yang keempat itu seperti itu. Siap Bu. Siap ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas Sama Ibu.